Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan live quiz yang part 4. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1, 2, dan 3, boleh banget kalau nonton dulu part yang 1, 2, 3 itu. Linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1, kreativitas dapat dikembangkan melalui interaksi seseorang dengan lingkungan. Berikut ini merupakan kondisi yang tidak dapat meningkatkan kreativitas adalah titik-titik. A. Tersedianya sarana yang dapat merangsang dorongan eksperimen dan eksplorasi. B. Ada kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. C. Orang tua mendidik anak secara otoriter agar terbiasa mematuhi perintahnya. D. Memberikan dorongan untuk kreatif meskipun prestasinya tidak sesuai dengan standar orang dewasa, jangan diejek atau dikritik. E. Hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif agar memberikan rasa percaya diri dan mandiri. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Senang mencari pengalaman baru. 2. Selalu berpikir sistematis dan prosedural. 3. Cenderung bersikap kritis terhadap orang lain. 4. Berwawasan masa depan dan penuh imajinasi. 5. Energik sehingga sulit untuk fokus. Yang termasuk ciri-ciri kreativitas adalah titik-titik. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 4. D. 1, 3, 4. E. 1, 4, 5. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memungkinkan pendidik untuk menentukan langkah dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Membantu dan memberi penjelasan kesempatan peserta didik untuk memotret dan merefleksikan kondisi pembelajarannya serta menentukan langkah selanjutnya. 3. Membantu pendidik untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik terhadap tujuan kurikulum, standar, dan kompetensi. 4. Pendidik menilai perkembangan dan kebutuhan pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum, standar, dan kompetensi. 5. Peserta didik memikirkan tentang pembelajarannya dan strategi memperbaiki pembelajarannya. 6. Pendidik memberikan informasi kepada orang tua dan pihak lain yang relevan tentang hasil penilaian peserta didik secara komprehensif. Pernyataan yang merupakan karakteristik utama dari assessment as learning ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 4. B. 2 dan 5. C. 3 dan 6. D. 4 dan 5. Soal nomor 4. Dalam penilaian sikap, seorang guru menggunakan instrumen yang tidak menuntut guru untuk menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikator-indikatornya. Instrumen yang dimaksud adalah titik-titik. A. Lembar observasi tertutup. B. Lembar observasi terbuka. C. Penilaian diri. D. Penilaian antar teman. E. Tes proyek. Soal nomor 5. Penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik memahami tugas dengan jelas adalah titik-titik. A. Sikap dan persepsi. B. Memperluas dan menyaring pengetahuan. C. Memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. D. Habits of mind atau perilaku berpikir. E. Menggunakan pengetahuan secara bermakna. Soal nomor 6. Penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik memonitor pemikiran sendiri dan merencanakan secara tepat kegiatan berpikir adalah titik-titik. A. Sikap dan persepsi. B. Memperluas dan menyaring pengetahuan. C. Memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. D. Menggunakan pengetahuan secara bermakna. E. Habits of mind atau perilaku berpikir. Soal nomor 1. Kreativitas dapat dikembangkan melalui interaksi seseorang dengan lingkungan. Berikut ini merupakan kondisi yang tidak dapat meningkatkan kreativitas adalah titik-titik. A. Tersedianya sarana yang dapat merangsang dorongan eksperimen dan eksplorasi. Ini jelas ya teman-teman. Jadi ini untuk mendorong biar nanti bisa kreatif.
B. Ada kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, ini juga. C. Orang tua mendidik anak secara otoriter agar terbiasa mematuhi aturan perintahnya. Ini enggak, ini kalau didikan secara otoriter itu lebih mengutamakan ke patuh gitu, enggak membangkang sama orang tua. Bukan berarti kalau kreatif itu juga boleh membangkang ya, tapi yang jelas didikan otoriter itu tidak bisa mengembangkan sikap kreativitas anak. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini. Langsung ke soalnya, yang termasuk ciri-ciri kreativitas adalah titik-titik. Teman-teman bisa buka lagi modul yang potensi peserta didik, ada yang submateri yang kreativitas. Nah, di situ udah ditulis ciri-ciri kreativitas itu adalah yang pertama, senang mencari pengalaman baru. Kemudian ada memiliki keasikan dalam mengerjakan tugas-tugas sulit, memiliki inisiatif, sangat tekun, cenderung bersikap kritis terhadap orang lain, berani menyatakan pendapat dan keyakinannya, selalu ingin tahu, peka atau perasa, energik dan ulet, menyenangi tugas-tugas yang majemuk, percaya diri, memiliki rasa humor, memiliki rasa keindahan, berwawasan masa depan, dan penuh imajinasi. Langsung kita ke soalnya. Kalau kita lihat di sini, yang jelas banget itu pasti teman-teman langsung cup nomor 4 pasti iya kan? Ya ini, berwawasan masa depan dan penuh imajinasinya, fokusnya ke sini. Ini jelas iya kan? Tapi kita bahas dari yang atas. Nomor 1, senang mencari pengalaman baru. Iya, karena ini kan tadi udah disebutkan ya. Jadi yang nomor 1 betul. Nomor 2, selalu berpikir sistematis dan prosedural. Kita bisa garis bawahi atau kata kuncinya tuh yang di sini prosedural. Berarti tertata gini gitu. Jadi agak kurang bisa mengembangkan kreativitas ya, bukan ciri kreatif. Selalu berpikir sistematis dan prosedural itu adalah cara berpikir konvergen. Kalau yang untuk ciri-ciri kreativitas itu berpikirnya lateral, menyebar, memberikan alternatif beberapa solusi, jadi nggak terpaku pada hal itu aja kalau yang kreatif. Jadi nomor 2 itu enggak. Kemudian nomor 3, cenderung bersikap kritis terhadap orang lain, kritis iya. Nah, kemudian yang nomor 4 tadi jelas iya. Nomor 5, energik sehingga sulit fokus. Nah, sulit fokusnya yang ini itu bukan ciri kreativitasnya. Ini yang membuat salah. Energiknya betul. Jadi yang jelas nomor 2 dan nomor 5 salah ya. Yang ada nomor 2 dan nomor 5-nya salah. Berarti jawabannya itu yang D, 1, 3, dan 4. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan karakteristik utama dari asesmen as learning ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Asesmen as learning kita pasti langsung ingat ya, udah hafal banget kan, ada yang apa sih pertama, assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, ya kan? Nah, yang as learning sebagai pembelajaran, dia itu ngarahnya kata kuncinya kalau as learning itu melibatkan peserta didik, ya kan, melibatkan peserta didik dan fungsinya itu sebagai formatif. Intinya fungsinya mirip kayak assessment for learning, tapi yang membuat beda itu peserta didik terlibat secara aktif dalam penilaian itu. Kan contohnya penilaian diri, penilaian antar teman gitu kan. Oke, yang nomor 1, memungkinkan pendidik untuk menentukan langkah-langkah dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Ini juga fungsinya iya, ngarah ke assessment as learning iya, assessment for learning juga iya. For itu untuk ya, S itu sebagai. Kalau yang nomor 2, memandu dan memberikan penjelasan kesempatan peserta didik untuk memotret dan merefleksikan kondisi pembelajarannya serta menentukan langkah selanjutnya. Ini juga ngarah ke perbaikan proses pembelajaran. Ini sebagai formatif intinya, ini juga iya. Nomor 3, membantu pendidik untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik terhadap tujuan kurikulum, standar, dan kompetensi. Kalau untuk mengukur capaian pembelajaran itu lebih ke assessment for learning, assessment of learning yang kayak UN, PAT, ujian sekolah kayak gitu. Kalau yang nomor 4, pendidik menilai perkembangan dan kebutuhan pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum, standar, dan kompetensi.
Ini juga ngarahnya ke off learning, dari pembelajaran. Kalau nomor 5, peserta didik memikirkan tentang pembelajarannya dan strategi memperbaiki pembelajarannya. Ini juga masuk ke formatif. Nomor 6, pendidik memberikan informasi kepada orang tua dan pihak lain yang relevan tentang hasil penilaian peserta didik secara komprehensif. Ini kan lebih ke penilaian kayak contoh sumatif gitu kan, penilaian yang off learning gitu, yang assessment as learning. Jadi yang ini enggak ya, yang nomor 6. Berarti jawabannya itu antara 1, 2, dan 5 ya. 1 iya, tapi kan 4 enggak kan. 4 enggak, 5 iya, 2 iya, 3 tadi enggak ya. 4 juga tadi enggak kan. Jawabannya itu yang B. Soal nomor 4, dalam penilaian sikap, seorang guru menggunakan instrumen yang tidak menuntut guru untuk menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikator-indikatornya. Instrumen yang dimaksud adalah titik-titik. Di sini itu instrumen penilaian sikap ya, berarti yang udah jelas banget salah itu yang C dan D. Kenapa? Karena C dan D itu kan teknik ya, teknik penilaian sikap. Jadi teknik penilaian sikap itu ada observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Tes proyek ini juga enggak karena di sini penilaian sikap. Jadi antara A dan B. Di sini kata kuncinya itu tidak menuntut guru menentukan secara sistematis. Jadi intinya nggak sistematis ya kan, perilaku butir-butir perilakunya itu nggak dirumuskan secara sistematis, nggak baku ini loh, ini itu. Berarti udah kelihatan ya, otomatis jawabannya yang B, lembar observasi terbuka. Lembar observasi terbuka itu sering disebut dengan jurnal. Jadi kalau jurnal itu kan ditulis yang perilakunya baik atau yang sangat tidak baik gitu. Jadi nggak nggak sistematis banget. Kalau yang lembar observasi tertutup itu yang sistematis, butir-butir perilaku dan indikatornya yang diamati itu. Jadi kalau untuk lembar observasi tertutup itu bentuknya yang nanti kita tinggal ngecek gitu. Siswa ini ya atau tidak centang. Nanti mana yang dicentang itu masuknya ke observasi tertutup, lembar observasi tertutup. Soal nomor 5, penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik memahami tugas secara jelas adalah titik-titik. Kalau kita lihat kata kuncinya itu ini, memahami tugas secara jelas. Kalau memahami tugas secara jelas itu kita kalau aku sih ya, aku langsung larinya tuh bayanginnya kepala gitu. Memahami tugas secara jelas. Oh, berarti paham tuh ya, jadi ke kepala. Nah, ini ngarahnya ke yang sikap dan persepsi kita, pemahaman. Jawabannya itu yang A, sikap dan persepsi. Kita bahas satu-satu. Kalau yang A, sikap dan persepsi itu ya membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang iklim belajar dan tugas-tugas belajar. Di sini iklim belajar itu yang termasuk iklim belajar yang dimaksud itu adalah perasaan diterima dan menerima. Jadi kita itu merasa diterima oleh teman-teman, oleh guru, dan lingkungan sekolah kita lah ya intinya. Dan kita juga bisa menerima mereka. Kemudian ada rasa pede ya, percaya diri maksudnya, bukan peserta didik. Kalau untuk yang sikap dan persepsi positif tentang tugas-tugas belajar, itu bisa memahami dan menerima tugas. Jadi memahami tugasnya, tugas-tugas pembelajaran itu. Kemudian menerima tugas itu secara senang, intinya gitu. Kemudian ada percaya pada kemampuan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Ini di kelas tambahan ya, maksudnya tentang iklim belajar dan tugas-tugas belajar di kelas. Kalau yang B, memperluas dan menyaring pengetahuan. Ini adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan proses penalaran kompleks. Yang dimaksud di sini itu nanti ada kata kuncinya membandingkan, mengklasifikasikan, mengabstraksikan, penalaran induktif, penalaran deduktif, mengkonstruksi, dan menganalisis kesalahan. Kalau yang C, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Ini kan memperoleh ya, kalau yang ini ya, memperoleh dan mengintegrasikan. Kalau yang kata kuncinya ini memperoleh
Memperoleh pengetahuan, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan itu memperoleh pengetahuan deklaratif dan prosedural. Jadi kalau pengetahuan deklaratif itu pengetahuan yang fakta. Intinya fakta gitu, yang udah dideklarasikan, gimana ya? Ya itulah, contohnya gini, rumus untuk mencari jarak itu apa? Kecepatan kali waktu. Udah gitu. Atau kalau misal tentang, bukan yang pelajaran ya, itu tentang fakta. Contohnya, kemarin tuh aku habis pergi ke pasar. Nah, itu masuknya ke deklaratif. Kalau yang prosedural itu kita udah tahu ya, pasti langkah-langkah atau gampangnya tuh gimana sih caranya. Nah, itu adalah prosedural. Nah, di sini kalau untuk yang deklaratif itu mengkonstruksi makna, mengorganisasikan dan menyimpan pengetahuan deklaratif yang tadi itu. Kalau yang prosedural itu mengkonstruk model, mempertajam dan menginternalisasikan. Intinya kalau yang memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, ini memperoleh ya, itu larinya ke yang jenis pengetahuan itu, deklaratif dan prosedural. Kalau yang habits of mind atau perilaku berpikir, habits perilaku, mind berpikir, yaitu mengembangkan perilaku berpikir produktif dan mendorong dimensi-dimensi perilaku berpikir. Dimensi-dimensi perilaku berpikir ini meliputi berpikir kritis, kreatif, dan pengaturan diri dalam berpikir. Kita akan bahas tentang ini karena masih ada lanjutannya di soal yang berikutnya. Kalau yang E, menggunakan pengetahuan secara bermakna. Nah, ini itu mirip dengan yang B, memperluas dan menyaring pengetahuan. Kalau yang E itu kan menggunakan. Ini ya, menggunakan. Kata kuncinya menggunakan pengetahuan secara bermakna. Ini sama, proses penalaran kompleks, sama kan? Bedanya, kalau yang menggunakan itu lebih ke lebih dijelaskan ke praktisnya gitu sih, prakteknya, membuat keputusan, ya kan, memecahkan masalah, terus penemuan eksperimental, invention, investigasi, analisis sistem. Kalau kita nomor 6, penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik memonitor pemikiran sendiri dan merencanakan secara tepat kegiatan berpikir adalah titik-titik. Nah, kita nggak boleh terkecoh dengan yang A ya. Tadi kan sikap dan persepsi. Kalau tadi aku yang sikap dan persepsi itu juga langsung ingatnya ke kepala gitu ya, memahami tugas. Itu sikap dan persepsi. Tapi kalau yang di sini itu kata kuncinya kan memonitor pemikiran sendiri. Nah, tadi yang ini kan juga nggak disebutkan di bagian yang sikap dan persepsi. Yang ini tuh tidak disebutkan di A sampai D kan, tadi udah aku bahas. Berarti otomatis masuknya ke yang E, yang ini, habits of mind. Kalau kita lihat soalnya, kata kunci soalnya ya ini, monitor pemikiran sendiri, perilaku berpikir. Jadi untuk perilaku berpikir atau habits of mind itu mengembangkan perilaku berpikir produktif dan mendorong dimensi-dimensi perilaku berpikir. Dimensi-dimensi perilaku berpikir itu meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pengaturan diri dalam berpikir. Untuk yang berpikir kritis itu meliputi keakuratan, kejelasan, berpikir terbuka, menekan sikap impulsif, menempatkan diri dalam situasi, merespons secara tepat perasaan dan tingkat pengetahuan orang lain. Kalau yang berpikir kreatif itu tekun, mendorong pengetahuan dan kemampuan sampai batas akhir, menghasilkan percaya diri dan menata standar evaluasi diri keluar dari batasan standar yang ditetapkan. Kalau pengaturan diri dalam berpikir, intinya pengaturan berpikir, ya memonitor pemikiran sendiri, merencanakan secara tepat kegiatan berpikir, mengidentifikasi dan menggunakan sumber daya yang dimiliki, merespon umpan balik secara tepat, mengevaluasi efektivitas tindakan. Intinya kalau nggak ada yang termasuk A sampai D, ya udah itu habits of mind. Kecuali kalau yang ini kan gampang diingat, memonitor pemikiran sendiri, pasti ngarahnya ke perilaku berpikir, udah ada kata kuncinya. Tapi kalau misalnya yang di soal ini mengidentifikasi dan menggunakan sumber daya yang dimiliki, nah kayak ke E, kayak yang bukan. Nah, intinya kalau nggak masuk A sampai D itu yang E, yang perilaku berpikir. Video live quiz yang part 4 ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video di channel Septia Afriani dan udah subscribe, nyalakan loncengnya, dan udah gabung ke grup. Terima kasih.